Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Agus Puspasari, NIM 17230035, jurusan akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang seminar akuntansi saya yang bertema Corporate Sustainability Reporting atau laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan adalah laporan non-keuangan yang terpisah dari laporan keuangan. Laporan ini berfokus pada lingkungan di dalamnya, terdapat pernyataan, definisi, misi, dan pernyataan mengenai kebijakan atau tujuan dan perkembangan pencapaian terkait lingkungan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuan dari pembuatan laporan keberlanjutan ini adalah untuk mengkomunikasikan komitmen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan. Laporan keberlanjutan perusahaan sangat relevan dengan semua bisnis. Kasus yang terkait dengan tema adalah transaksi pihak terkait dan nilai peran moderasi dari tanggung jawab sosial perusahaan yang melaporkan. Kasus ini menyelidiki pengaruh transaksi pihak berelasi atau RPT terhadap nilai perusahaan serta memeriksa apakah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan masalah etika. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek RPT yang merusak nilai, ada dua pandangan yang berlawanan tentang RPT. Pandangan yang pertama menganggap RPT sebagai kemungkinan oportunistik karena mereka dapat digunakan oleh orang dalam untuk memaksimalkan kepentingan mandiri dengan mengorbankan pemegang saham lainnya. Pandangan kedua menganggap RPT berpotensi efisien karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan melalui proses negosiasi yang disederhanakan, biaya transaksi yang lebih rendah, kemitraan strategis, pembagian risiko, dan fasilitas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di bawah perhatian etika yang lebih baik, seperti dicerminkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, cenderung memiliki perilaku yang kurang oportunistik. Perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial cenderung lebih transparan, memiliki pelaporan keuangan yang andal, dan cenderung tidak memanipulasi laba yang dilaporkan. Pandangan lainnya adalah bahwa perusahaan dapat menggunakan pelaporan CSR untuk menyembunyikan kesalahan perusahaan berdasarkan intrinsic opportunistic. Sampel dari penelitian ini yaitu menggunakan sampel 274 observasi dari perusahaan yang terdaftar di Indonesia, serta mencakup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2015. Penelitian ini menyelidiki apakah RPT berpeluang atau efisiensi manajer dan apakah pelaporan CSR mengurangi RPT oportunistik atau merusak nilai. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif variabel. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman yang diberikan kepada dan diberikan oleh pihak berelasi kurang lazim, transaksi penjualan pihak relasi umumnya terjadi di perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa RPT, yaitu penjualan pihak berelasi, berhubungan negatif dengan nilai perusahaan, serta menemukan bahwa dengan adanya pelaporan CSR yang lebih baik, hubungan antara RPT dan nilai perusahaan menjadi lebih positif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaporan CSR yang mencerminkan kepedulian etika perusahaan dapat berfungsi sebagai mekanisme peluang melawan manajer. Namun, penelitiannya juga menemukan bahwa hutang pihak berelasi memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun RPT tertentu menunjukkan efek jangka pendek yang meningkatkan nilai, transaksi ini tampaknya menghasilkan aktivitas tunnering berikutnya, menunjukkan oportunisme manajerial dalam jangka panjang. Demikianlah penjelasan tentang seminar akuntansi saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.